Halo Jepips, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di Jingga Sites. Oke, jadi pada hari ini kita akan mengadakan lagi podcast Jingga Talks. Dan setelah sekian lama dan setelah sekian purnama, kita akhirnya bisa ketemu lagi nih. Tapi sebelum itu, saya selaku moderator baru mau nanya dulu nih kabar-kabar teman-teman semuanya. Gimana kira-kira penonton semuanya yang lagi di kos, yang lagi di rumah, atau yang lagi di Bali atau Facebook, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat dalam menjalani perkuliahan gitu. Sebelum kita lanjut, mungkin para penonton bingung ya, siapa sih yang di sebelah kiri, siapa sih yang di sebelah kanan gitu kan. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu nih. Mungkin dari saya dulu ya. Kenalin, nama saya Dava Muchar Fawaz yang kali ini akan menemani narasumber terkece kita. Ya pokoknya nih narasumbernya langsung didatangkan udah di tempat. Jadi dia udah jago banget nih. Beliau ini sangat ahli di bidangnya gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Kira-kira nih dari orang ini. Kira-kira kelihatan banget pasti kalau teman-teman kenal pasti. Langsung aja kita sambut narasumber kita kepada Kak Fanda. Tepuk tangannya. Oke, selamat datang Kak Fanda di podcast Jingga Talks. Selamat datang Jepips. Jadi di sini aku Fanda Maria Putri. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Fanda. Aku dari jurusan Ilmu Politik angkatan 21 dan di sini aku lagi semester 7. Makasih Dava. Iya. Oh jadi semester 7 kayak? Iya betul. Mungkin para penonton sekalian mengiranya ini masih semester 3 ya. Ya emang nih Kak Fanda nih kita harus tutor juga nih, selain tutor gimana caranya pintar, kita harus tutor juga caranya skincarean menjaga diri. Aduh, gitu guys. Saya nih Dava. Aduh. Oh ya kalau boleh tahu tadi kakak kesini naik apa kayak? Aku tadi kesini naik gokar, soalnya hujan di sini. Oh iya benar banget. Tadi sempat hujan kayak? Iya sempat hujan benar. Kakak nih ngekosnya di mana Kak kalau boleh tahu Kak? Aduh ini harus disebutin di sini nih. Rahasia guys ya. Iya, Rahasia. dong. Kalian pokoknya kalau mau tahu Kak Fanda langsung aja cari. Kakak biasa kalau di FISIP nongkrongnya di mana Kak? Kalau aku di FISIP sekarang karena udah semester 7 ya, Iya. paling aku cuman bolak-balik gedung A doang sih, Oh, mungkin di bolak-balik ruang-ruang gedung A. dosen gitu ya. Oh itu. Jadi teman-teman JPIP sekalian bisa tuh nunggu tuh di Gazebo TV tuh, barangkali nanti ada Kak Fanda yang berpengalaman banget gitu. Tapi sebelum kita lanjut nih, mungkin di sini saya bisa mengenalin kakak lebih dalam lagi kayak. Oke, jadi Kak Fanda ini merupakan mahasiswa ilmu politik Universitas Brawijaya angkatan 2021. Jadi semester 7 ya teman-teman. Dan beliau juga merupakan ex MSIB batch 6 di PT Gemilang Media Wisatama sebagai junior researcher and consultant. Dan sebelumnya Kak Fanda juga mempunyai berbagai pengalaman seperti research assistant, badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau BPPM FISIP Universitas Brawijaya. Kemudian yang kedua, beliau juga merupakan enumerator survei at Polmark Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan web content writer DPD Golkar Jombang. Selain itu, Kak Fanda juga aktif mengikuti organisasi kampus loh, JPIPS. Di antaranya sebagai beliau juga, ini pengalaman banyak banget kayak. Pantes nih kakak nih. Kayaknya seperti berpengalaman banget nih. Jadi ini kesempatan emas nih buat teman-teman. Jadi jangan sampai di skip ya. Ini keren banget nih. Beliau juga merupakan staf ahli Kementerian Innoya BEM FISIP UB 2022. Kemudian beliau juga merupakan staf ahli Departemen Kajian Sosial Politik Hima Politik FISIP UB 2022. Jadi Kak Fanda ini udah di kampusnya aktif, di eksternal juga aktif banget kayak. Wah ini kesempatan banget nih teman-teman. Keren banget kan. Jadi itu tadi CV-nya dari Kak Fanda. So langsung aja kita tanya-tanya kepada Kak Fanda. Nah, episode Jingga Sites kali ini kita akan membahas terkait strategi lolos seleksi MSIB dan persiapan karir nih Kak. Tentunya kita sebagai mahasiswa tahu ya betapa bergengsi program ini gitu. Jadi pengen nanya-nanya nih terkait latar belakang kakak yang sebagai ex MSIB, kemudian tadi latar belakangnya juga kakak aktif banget di organisasi kampus, 2 lagi Kak BEM sama Hima gitu kan. Tuh kakak berarti kan berkualitas banget gitu. Aduh, ya. bisa aja nih. Kayaknya gak hiperbola ya teman-teman.
Mungkin bisa kali ya Kak sharing tipsnya gitu, tips and tricks gimana sih cara Kakak bangun CV dan portofolionya yang baik dan menarik sehingga tuh Kakak tuh bisa menarik perhatian dari para owner MSIB itu sendiri. Oke, mungkin di sini aku mau sebenarnya kalau misalkan apa yang disebutin tadi agak hiperbola gitu ya. Sebenarnya kita di sini juga masih sama-sama berproses ya teman-teman. Aku juga masih berproses juga gitu. Dan mungkin aku mau di sini mau sharing soal tips and trick MSIB gitu ya. Mungkin memang aku diundang teman-teman di sini buat membahas hal tersebut. Nah mungkin sebenarnya sebelum kita masuk ke CV ya, mungkin terlebih dahulu kita tuh harus memetakan dulu, memetakan perusahaan apa yang mau kita daftarin. Sebenarnya strateginya sama kalau misalkan kalian kayak SBMPTN atau SNMPTN. Nah, di perusahaan sendiri mereka tuh juga punya jenjang kualitas gitu. Kalau misalkan kalian milih SNMPTN kan juga biasanya ada kayak ini kampus yang top tier dan lain sebagainya. Pun sama juga di MSIB, kalian juga harus bisa memetakan gitu kan, karena di MSIB itu akan ada 22 lowongan pekerjaan yang bisa kalian daftarin gitu. Dan kalian harus bisa memetakan begitu kayak perusahaan ini tuh perusahaan top tier, lalu perusahaan yang ini middle, dan yang mungkin perusahaan lainnya berada di yang mungkin lebih gampang di reach atau dijangkau gitu. Nah itu mungkin pertama kan harus memetakan itu. Jangan sampai kalian 22 lowongan itu tadi kalian gunakan untuk daftar di semuanya top tier gitu. Kalau kayak gitu kan mungkin persaingannya lebih ketat gitu ya. Itu. Terus mungkin kalau CV sebenarnya di sini teman-teman tips pertama dari aku adalah sebelum jauh ke CV ya, kalian tuh kalau memilih role atau posisi di MSIB, kalian tuh harus bisa memilih yang sekiranya itu nggak terlalu jauh gitu bedanya. Karena kenapa? Karena hanya akan ada satu CV yang kalian gunakan untuk mendaftar di 22 perusahaan. Nah, kebayang tuh kalau misalkan nih Dava misalkan daftar jadi video editor satunya, atau satunya kalau kamu daftar jadi researcher gitu, itu kan beda jauh ya skillnya, dan otomatis hal tersebut kalau ditulis di CV itu jadi jelek gitu. Karena kalau di CV kita itu dianjurkan untuk jadi orang yang mungkin bukan generalis lagi, tapi orang yang spesialis kayak gitu. Jadi memang harus runtut gitu pengalamannya, lalu skillnya itu bisa digunakan untuk semua yang daftarin. Nah kalau dulu aku di MSIB itu daftarnya memang fokusnya di researcher gitu. Dan mungkin tadi Dava sempat menyebutkan pengalaman aku ya, itu mungkin yang disebutkan Dava itu dari LinkedIn ya? Iya dari LinkedIn. Nah kalau dari LinkedIn memang kita bisa generalis di situ. Tapi kalau di CV mungkin nanti bisa nggak sih ditampilin di edit? Ada CV gitu. Gitu ya. Gitu ya. Nanti bisa dimasukin CV aku. Nah di situ memang benar-benar semuanya yang aku tulis hanya pengalaman di bidang researcher gitu. Jadi kayak di asisten riset dosen dan sebagainya, lalu mungkin ada pengalaman di kepanitiaan atau di himpunan, di BEM. Itu kebetulan memang aku fokusnya memang di research gitu. Karena dulu aku di BEM juga itu fokusnya memang kementerian yang memang bergerak di bidang research dari Inoia gitu ya. Dan mungkin kalau di himpunan juga memang di Departemen Kasospol yang memang juga bergerak di bidang research. Jadi memang kita harus memetakan begitu kira-kira ini role-nya, skill-nya apa, itu semuanya harus dijadikan satu dan itu nggak beda jauh kayak gitu. Terus saran dari aku lagi juga, teman-teman juga harus bisa memetakan pengalaman mana sih. Kalau misalkan ini ya, kita baru pertama kali intern, pasti kan mungkin pengalaman organisasi ya yang dimasukkan. Nah itu juga harus dipetakan juga, apakah semua pengalaman itu bisa dimasukkan? Nggak juga gitu. Kalau misalkan Dava di sini mau daftar jadi video editor, apakah Dava harus memasukkan pengalaman membuat ini kajian gitu, nggak mungkin kan dimasukkan di CV-nya. Jadi memang dipetakan kira-kira pengalaman apa aja sih. Kalau misalkan Dava di sini pengen jadi video editor, mungkin Dava bisa masukin nih di sini jadi di Jingga Pips ini ya, di J-Talks ya namanya ya, di J-Talks ini programnya itu bisa dimasukin skillnya di situ. Jadi memang harus diarahkan. Terus selain mengkategorikan tadi, ada juga tipsnya adalah membuat CV kalian itu lebih kuantitatif gitu. Ini bukan hanya metode penelitian aja ya yang kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi memang di CV itu hindari kata-kata yang sekiranya itu menunjukkan tanggung jawab aja. Misalkan aku jadi researcher gitu ya, aku cuma mencantumkan membuat mini riset gitu. Itu kan hal yang pasti orang tahu ya, dia researcher ya kerjanya juga jadi bikin mini riset gitu. Tapi yang harus aku tonjolkan di sini adalah misalkan nih pengalaman aku di BEM gitu, di Inoia misalkan. Ini aku sebagai researcher, aku pernah membuat 9 mini riset dalam satu periode kepengurusan. Jadi memang harus di highlight angkanya seperti itu.
Jadi di highlight angkanya, terus kalau bisa itu juga dijadikan tolak ukur perbandingan dengan tahun kemarin. Misalkan dalam 9 mini riset tadi aku berhasil untuk mengupload 20% lebih banyak mini riset daripada periode sebelumnya. Jadi biar ada angka jelasnya gitu lah. Kurang lebih kalau misalkan CV seperti itu sih. Jadi poinnya adalah jangan jadi generalis. Terus kalian juga harus bisa mengkategorikan pengalaman apa aja yang bisa masuk. Terus sama tadi sih menggunakan data yang kualitatif gitu, biar CV kan lebih profesional. Itu sih mungkin kalau dari aku untuk CV ya. Wah itu keren banget sih Kak ya. Berarti kakak tuh kayak sebelum menaruh CV tuh kayak kakak tuh emang udah satu jalur gitu ya sama research gitu ya. Betul. Suka baca banget berarti Kak ya. Aduh, ini kalau kata orang nih aku born to be researcher gitu. Kelihatan sih Kak, kelihatan sih. Nah tapi kan terkadang kita tuh kayak ngebuat CV atau portofolio tuh masih banyak ketidaksesuaian sama pengalaman yang kita miliki ya. Misal jalurnya tuh saya tuh sukanya misalnya research, tapi saya daftarnya malah ke editor gitu yang tadi kakak sebutin. Menurut kakak bagaimana sih cara menyesuaikan CV dan portofolio dengan jenis pekerjaan yang dilamar tanpa kita tuh ngorbanin keaslian pengalaman yang kita miliki? Oke, kalau dari aku sebenarnya baik lagi sih teman-teman, itu mungkin yang harus diperbaiki di awal adalah passion kalian dan aspirasi kalian itu apa gitu. Kalau misalkan hal tersebut tidak akan terjadi kalau misalkan teman-teman udah ini nih, kayak aku tadi mungkin memang aku aspirasi karirku adalah to be researcher gitu. Jadi memang dari awal aku mengkategorikan pengalaman aku tadi ya yang kalau bisa linear gitu dengan posisi researcher. Tapi bukan berarti aku menihilkan kemampuan aku yang lain ya. Kalau misalkan aku mengkategorikannya itu sebagai hobi, misalkan aku hobi bikin konten gitu, ya aku akan tetap bikin konten gitu. Itu kan juga nggak merubah pengalaman dan lain sebagainya ya. Jadi ya intinya nggak usah dimasukin aja kalau misalkan itu nggak sesuai dengan aspirasi karir. Tapi bukan berarti itu harus ditinggalkan gitu ya. Kita pintar-pintar aja memilah mana yang bisa dimasukkan ke dalam karir, mana yang cuma sekedar hobi dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi memang harus dikenali dulu passionnya apa, aspirasi karirnya apa, lalu pengalamannya disesuaikan seperti itu. Jadi kita kalau misal sebelum naruh CV tuh kita kayak mengenali diri kita terlebih dahulu gitu nggak sih Kak? Betul, mengenali diri kalian. Jadi buat teman-teman Jepips jangan lupa mengenali diri kalian sendiri gitu. Sebelum kalian mengenal orang lain, kalian terlebih dahulu mengenal diri kalian sendiri. Betul, gitu. itu self love juga loh teman-teman. Iya betul banget Kak ya. Oke Kak, tadi kan kita udah ngomongin tentang CV nih Kak. Kalau menurut Kakak kan setelah CV kan kita ada step lagi nih, step lanjutannya itu step interview gitu kan. Nah menurut Kakak, saya ini pengen nanya-nanya nih Kak ke Kakak, gimana sih ya cara interview gitu kan? Karena kan kita sebagai mahasiswa yang nantinya bakal menghadapi gitu pasca kuliah gitu. Nah, dan sini saya punya banyak pertanyaan nih Kak buat Kakak. Gitu kan. Karena kalau ditanyain satu doang sangat rugi gitu kan. Kita mendatangkan jauh-jauh nih teman-teman JPIP sekalian. Pertanyaan pertama. Aduh, gitu kan nih teman-teman. Kira-kira hal-hal apa aja sih Kak yang Kakak perluin gitu sebelum Kakak terjun ke dunia kerja gitu? Apa aja yang Kakak perlu persiapkan, khususnya saat menghadapi wawancara gitu? Oke, ini berarti rigid banget yang mengarah ke wawancara. Iya. Mungkin kalau dari aku pertama ya mungkin sebenarnya kayak klise dan juga normatif ya gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau daftar apapun itu ya selain kerja gitu, mungkin daftar kepanitiaan, lalu daftar organisasi, pasti juga teman-teman harus mempersiapkan diri untuk interview. Yang pertama dan paling penting adalah tampilan ya teman-teman. Jadi jangan sampai nih kalian interview terus habis itu kalian bangun tidur banget tiba-tiba langsung interview, itu kan nggak banget ya. Kalau aku jadi recruiternya udah aku blacklist dari awal gitu orang-orang kayak gitu. Jadi memang disiapkan dulu fisiknya gitu, penampilan dan lain sebagainya. Dan di sini memang ya diutamakan untuk terlihat rapi gitu, karena mungkin recruiter juga akan melihat oh nih orang berarti well prepared nih, orang-orang seperti ini udah mempersiapkan dirinya. Terus selain itu juga sebenarnya ini sih yang harus teman-teman highlight juga ya, nggak semua mitra itu menggunakan proses interview. Jadi nggak semua mitra itu ada interviewnya. Kalau yang aku tahu ya, di beberapa mitra seperti DPR RI, lalu ada Telkom, itu mereka itu
memang gak ada proses interviewnya. Jadi kalau di DPR itu setahu aku ya di beberapa batch itu mereka sempat ada tes, lalu habis itu proses seleksi administrasi, ya udah langsung diterima gitu, nggak ada proses interviewnya. Pun di Telkom juga seperti itu, jadi kayak seleksi administrasi lalu bikin video resume, jadi nggak ada interview yang one on one gitu, yang kayak misalkan Zoom dan lain sebagainya gitu. Nah tapi kalau misalkan pada akhirnya teman-teman nanti menghadapi mitra yang memang ada proses interviewnya, yang pertama tadi ya, selain mempersiapkan penampilan, teman-teman juga harus mempersiapkan materinya nih. Jangan sampai teman-teman udah sangat penampilannya well prepared tapi otaknya kosong, yang nggak disiapkan juga kan pasti nggak banget juga ya. Jadi kalau aku biasanya bakal beberapa hari sebelumnya tuh drafting gitu teman-teman. Jadi aku biasanya bikin list, cari-cari di, mungkin ya kalau sekarang ya lebih banyak referensi kan, mungkin kita bisa cari influencer gitu, influencer yang memang dia fokusnya di bidang karir gitu. Nah biasanya kan di situ ada contekan-contekan interview ya. Nah biasanya di situ aku bikin nih kayak misalkan ini pertanyaan tentang perkenalkan diri kamu. Nah kira-kira itu jawabannya bakal apa. Nah itu aku udah drafting jauh-jauh hari sebelumnya. Terus biasanya juga selain drafting aku juga latihan buat ngomong gitu, buat ngomong kira-kira simulasi lah ya, ibaratnya simulasi untuk interview. Terus biasanya ini sih kalau di pertanyaan interview juga sebenarnya kurang lebih sama ya dengan kalian kalau misalkan organisasi gitu, kayak ya kenalkan diri kalian, kekurangan kelebihan kalian apa, pengalaman apa gitu. Nah di sini aku mau highlight nih kayak tips gitu ya, tips kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan soal jelaskan pengalaman kamu yang relevan gitu dengan bidang ini gitu kan. Nah itu biasanya aku menjelaskannya dengan nggak hanya menjelaskan aku pernah jadi researcher di sini, aku pernah jadi tim riset dosen ini gitu. Aku nggak hanya menjelaskan itu, tapi aku menjelaskan peran kita apa di situ. Karena recruiter tuh pengen lihat nih anak jadi tim riset tuh kira-kira dia perannya apa sih, jangan-jangan dia di tim riset itu cuma beban doang gitu kan. Itu kan bisa recruiter bisa lihat dari situ. Jadi aku biasanya menjelaskan peran aku apa, misalkan aku bikin proposal, aku bikin list anggaran dan lain sebagainya, itu juga dijelaskan di situ. Jadi pertama jelaskan peran kalian di situ apa. Lalu biasanya ini hal yang menarik juga nih buat recruiter adalah kalian menjelaskan kalian tuh pernah dapat kendala apa sih gitu. Jadi kendalanya apa dan solusi kalian apa. Karena di situ recruiter tuh bisa lihat, nih anak tuh orangnya problem solvingnya oke loh gitu. Jadi memang untuk pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti menjelaskan pengalaman tadi, teman-teman bisa menggunakan metode itu gitu. Jadi jelaskan peran kalian apa, lalu jelaskan juga kendala kalian apa dan solusi yang kalian tawarkan seperti apa. Itu sih mungkin kalau dari interview ya. Oh gitu kan, berarti kakak tuh emang bahasanya juga udah research juga tuh ya. Kakak berarti bukan cuma research ilmu doang nih berarti kakak. Research tentang wawancara juga gitu kayak. Benar. Soalnya tadi ada tips and trick yang mahal banget tadi tuh. Kalau pertanyaan kedua nih kak, kalau menurut kakak kan semisal kita menghadapi segala sesuatu kan pasti ada aja tantangan gitu kan kayak. Menurut kakak apa aja sih tantangan dalam interview gitu, mulai dari persiapannya lah atau dari saat wawancaranya itu, dan kemudian apa yang perlu kita siapkan gitu untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, mungkin kalau tantangan ya sebenarnya ini tantangan yang pasti semua orang hadapi gitu, deg-degan. Deg-degan tuh manusiawi banget teman-teman. Deg-degan itu tanda kalau kalian tuh sebenarnya ada minat gitu, sungguh-sungguh untuk mengerjakan hal itu, makanya kalian deg-degan. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita mau menjalankan sesuatu gitu, mau interview atau mau mungkin kayak gini ya, nggak mungkin kita nggak deg-degan gitu awalnya, pasti kita deg-degan ya. Jadi deg-degan tuh manusiawi banget teman-teman. Yang penting gimana kita mengatasi deg-degan itu. Nah biasanya mengatasinya ya gimana? Ya itu tadi kita mempersiapkan diri terlebih dahulu, kita drafting list list wawancaranya apa, kita latihan dulu simulasi dan sebagainya. Terus kalau misalkan masih deg-degan, ya udah kita pakai inhale exhale gitu ya. Kita latihan pernafasan dan sebagainya. Mungkin itu tips yang mungkin kerennya receh, tapi menurut aku itu berguna banget gitu. Karena biasanya aku juga gitu kalau misalkan mau wawancara juga pasti deg-degan banget, dan aku ya udah inhale exhale gitu. Terus habis itu selain deg-degan ya tantangannya? Mungkin karena ini ya seleksi sekarang kan udah banyak yang ini ya menggunakan setahu aku juga nggak ada seleksi offline sih kalau interview, jadi online semua gitu ya. Pasti karena mungkin teknologi ya, ada Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya, pasti kendalanya ada mungkin sinyal kalian yang kayak gimana, device kalian yang kayak gimana, dan gimana antisipasinya ya kalian
cari tempat yang memang benar-benar proper untuk wawancara gitu. Kalau bisa jangan di tempat yang ramai kayak di kopian atau apa gitu. Kalau aku biasanya memilih untuk di tempat-tempat yang sepi, seperti kayak misalkan dia di kamar sendiri, atau mungkin di working space, atau mungkin di library gitu ya, di perpustakaan gitu. Jadi tantangannya ya mungkin itu sih kalau dari interview ya. Sama ini kadang tuh ada beberapa tantangan waktu interviewnya langsung ya, selain deg-degan. Kalau deg-degan sama apa namanya device itu kan dari kalian ya. Nah biasanya kalau misalkan dari eksternal itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak nih, misalnya dari rekruter gitu. Kalian nanggapinnya ya sebenarnya ya tinggal kalian ini aja sih. Kalau misalkan pertanyaan seputar ini nih kayak tanggapan kamu soal lembur gimana gitu. Nah itu sih mungkin nggak pernah kepikiran ya sebelumnya. Aku juga nggak kepikiran bakal ditanyain hal semacam itu gitu. Dan mungkin ya ngatasinnya jangan langsung kelihatan panik gitu, karena sebenarnya di situ mungkin rekruter sedang nguji gitu, sedang nguji kita nih anak gimana sih kalau misalkan dikasih pertanyaan kayak gini gitu. Nah biasanya kita harus tenang dulu, kayak nggak reaktif lah ibaratnya, nggak langsung merespon yang gimana gitu, nggak menampilkan raut muka yang aku disuruh lembur gitu. Dan nanti rekruter pasti kayak ini anak apa gitu kan. Jadi biasanya memang apa ya, tenang dulu, terus ya siapkan jawaban yang sekiranya itu apa ya, membuat kalian berada di posisi yang tengah-tengah aja gitu, bukan menolak lembur juga tapi juga tidak menormalisasikan lembur gitu. Kalau aku kayak gitu sih tips amannya. Dan kemarin aku memang sempat ada pertanyaan seperti itu di waktu wawancara gitu ya. Jadi aku memang mensiasatinya ya dengan jawaban-jawaban yang normatif ya, yang tengah-tengah aja gitu, nggak mengiyakan lembur tapi juga nggak menolak juga untuk lembur. Ya kayak misalkan jawaban iya kita atur skala prioritas kayak gitu kan, jawaban normatif kan ya sebenarnya. Ya kayak gitu sih mungkin. Wah itu bikin pengalaman baru banget sih Kak buat aku pribadi gitu ya. Karena kita biasanya kalau ada pertanyaan tricky kayak gitu tuh kita kayak aduh bingung nih, kita harus ngikutin merekanya atau ngikutin kitanya gitu kan. Soalnya kalau misal kita jawab iya lembur, nanti lembur terus setiap hari kayak. Bener. Iya. Jadi bumerang sendiri nanti. Iya, jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Oke sih kayak itu oke banget sih tadi, keren banget Kak ternyata ya. Habis itu kan kita udah menjalani tadi CV, kemudian juga wawancara, interview gitu segala macam kan. Tapi kan mungkin para JPips kalian ini masih bingung gitu ya. Apa sih itu? Misalnya di komen-komen bertanya gitu, "Bang, apa Bang? Kak, apa Kak MSIB itu?" gitu kan. Karena kan mungkin di antara mereka semua tuh ada yang tahu gitu kayak MSIB itu merupakan program yang memang bergengsi di kalangan mahasiswa gitu kan. Dan kebetulan kan Kakak juga merupakan ex MSIB gitu kan, batch 6 kayak apa mas saya. Iya betul. Boleh dijelaskan nggak Kak terkait apa sih program MSIB itu, dan kemudian bagaimana program MSIB ini mampu membantu mahasiswa dalam mengenali serta menentukan dunia kerja mereka di kemudian hari gitu Kak. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita bahas MSIB-nya secara umum ya, MSIB ini sebenarnya nggak cuma magang teman-teman. Jadi MSIB itu ada dua program, namanya itu ada studi independen sama magang. Nah bedanya adalah kalau studi independen ini kita biasanya cenderung pekerjaan itu lebih ke WFH gitu, dan itu kita di situ bukan fokusnya untuk mengerjakan, bukan kita intern gitu, bukan sebagai pekerja, tapi di situ kita belajar dari perusahaan. Jadi kayak misalnya kita dikasih project sama perusahaan nih, itu mungkin di studi independen. Nah kalau di aku sendiri, aku ikut memang di magangnya gitu, program magangnya MSIB. Dan program magangnya MSIB ini sebenarnya apa ya, manfaat ya mungkin tadi ya, juga manfaat juga. Sebenarnya manfaatnya banyak banget teman-teman. Dan kalau di sini manfaatnya ya otomatis ya, bagi kalian yang memang setelah kuliah ingin melanjutkan ke dunia kerja, dunia profesional. Kan ada tuh yang misalnya pengennya lanjut studi lagi, atau mungkin ada yang pengennya lanjut di dunia industri gitu. Nah menurut aku di sini MSIB itu berperan banget buat teman-teman mahasiswa untuk nambah pengalaman di bidang industrial gitu. Karena aku juga pun sebenarnya kan dari jurusan ilmu politik ya, jurusan politik, terus aku pengen ada pengalaman industrial nih. Nah jadi makanya aku ngambil program MSIB ini kayak gitu. Jadi manfaatnya memang apa ya, jadi nambah portofolio aku juga sih, nambah portofolio di bidang kerja di bidang industri gitu ya teman-teman. Itu sih mungkin kalau ini. Dan manfaatnya juga selain itu, selain pengalaman tadi ya, ini teman-teman aku mau spill dikit nih ya. Boleh banget Kak, boleh banget, ini yang ditunggu-tunggu nih. Jadi kalau di MSIB itu ada namanya BBH, bantuan biaya hidup gitu lah. Jadi kita mau digaji gitu, digaji untuk magang di situ. Dan soalnya kan biasanya orang-orang tuh kalau staf magang itu biasanya mikirnya ya udah kerja tapi tanpa digaji gitu biasanya. Nah iya. kalau di ini beda teman-teman, jadi memang kita dikasih bantuan biaya hidup gitu ya. Ya ibaratnya kasarnya gaji lah.
Dan itu gajinya juga untuk intern ya, untuk intern mahasiswa menurut aku lumayan cukup gede juga gitu, karena kita per bulan dapat 2,8. Dan itu kalau di total dalam satu periode magang kita bisa dapat 14 jutaan lah, sekitar segitu. Berarti itu udah nggak usah minta ke orang tua lagi kayak? Iya benar, jadi itu kayak 2 digit pertama aku dalam umur 21 tahun ini tuh dari MSIB gitu sebenarnya. Itu keren banget sih kak, tepuk tangan banget sih buat kakak. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikut program MSIB dan masih ragu gitu, menurut aku ya udah jalanin aja teman-teman, coba aja kalian ikut, karena selain pengalaman tadi ya soal skill dan sebagainya, ya memang kalau kalian orientasinya memang pengen cuan ya, menurut aku MSIB ini cukup oke gitu kalau misalkan buat kalian menuju hal tersebut gitu kalau dari aku. Berarti kakak sering beli danusan kayak? Kalau ada yang danusan, paling sini beli sini danusan. Waduh, ini kalau diserbu danusan gimana dong? Pokoknya kalian kalau mau danusan cari Kavanda ya, cari Kavanda ya. Oke kak, tapi kan kalau tadi kan pertanyaan-pertanyaannya itu kayak meliputi diri pribadi dan juga kemudian eksternal perusahaan gitu kan kayak. Tapi kan kalau misal kita sebagai mahasiswa nih kak, apalagi kan kakak kan juga udah paham banget lah ya terkait dengan permasalahan mahasiswa ini. Karena kan kita biasanya mahasiswa ini nggak bisa mengandalkan diri kita pribadi gitu kan kayak kita perlu yang namanya relasi, koneksi, karena perlu banget kan ya kak. Karena aku pribadi nggak tahu nih ada yang namanya MSIB, kemudian temenan sama kakak akhirnya tahu akhirnya MSIB itu apa, bagaimana gitu kak. Nah menurut kakak nih seberapa penting sih professional networking selama kakak mengikuti program MSIB ini? Oke, jadi sebenarnya kalau menurut aku ya relasi itu jadi salah satu hal paling penting. Jadi kalau rumus kunci sukses menurut aku nih ya, selain skill tuh emang networking teman-teman. Jadi selain kita punya skill, ini ada 3 sih kalau dari aku kunci untuk karir ya, sebenarnya itu adalah skill, experience, sama relation. Jadi 3 itu nggak bisa dipisahin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kita konteksnya di sini bahas relation, menurut aku sih penting banget gitu ya buat jadi relation. Nah menurut aku ini ada yang hal yang sedikit membedakan antara relasi di kampus sama relasi di dunia kerja. Kalau misalkan di kampus kan kita mungkin di BEM atau di HIMA atau organisasi apapun UKM gitu ya, kita memang lebih ke orientasinya itu ke kekeluargaan ya biasanya. Meskipun embel-embelnya kita di sini BEM profesional gitu, tapi menurut aku tetap ada sisi kekeluargaannya gitu. Karena misalkan teman-teman sakit gitu, kan teman-teman nggak tetap dipaksa untuk bekerja gitu. Beda kan sama kalau misalkan kalian di internship gitu, pasti kalian nanti ada jatah untuk absen itu berapa kali gitu. Beda kan kalau misalkan kita dengan organisasi itu. Jadi jalin relasi menurut aku di sini adalah jalin relasi yang profesional gitu teman-teman. Jadi pun aku sama teman-teman magang aku juga kalau lagi magang ya, lagi kerja nih, lagi on work gitu, kita ya memang biasanya profesional gitu. Nah di setelahnya aku biasanya menggunakan memanfaatkan hal tersebut untuk menjalin relasi yang lebih dekat, lebih dari sekedar teman kerja kayak gitu. Nah, mungkin aku manfaatnya di situ. Terus kalau misalkan di MSIB juga, di intern juga yang membedakan adalah relasinya tuh nggak hanya sekedar antara teman magang doang, tapi juga relasi dengan atasan kalian, dengan mentor kalian. Kalau di MSIB kan ada mentor ya, jadi kita ada pembimbingnya gitu internnya, dan pembimbingnya itu biasanya dari karyawan di situ. Nah menurut aku penting banget buat jalin relasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Mulai dari mungkin kalian kalau misalkan dari mentornya atau mungkin dari staff karyawan dari divisi lain, itu juga menurut aku penting banget gitu. Karena selain kalau dari aku ya pengalaman jalin relasi yang aku dapat di MSIB, akhirnya karena mungkin aku coba membangun kedekatan dengan orang-orang di sana, dengan mentor dan sebagainya, di LinkedIn aku kalau misalkan teman-teman notice itu ada rekomendasi. Jadi di situ kayak mentor aku memberikan ibaratnya nge-review aku gitu. Kalau misalnya bahasanya itu mereview gitu. Namanya kalau di LinkedIn itu recommendation gitu. Jadi memberikan review, ini Vanda kerjaannya selama di MSIB ini seperti ini, baik dan lain sebagainya. Jadi menurut aku relasi di sini bakal sangat powerful gitu. Kalau misalkan aku mau magang lagi, ya aku ada bekal relasi itu tadi, ada bekal rekomendasi itu tadi. Jadi menurut aku memang penting banget dan itu nggak bisa dipisahkan ya antara skill, experience sama relasi. Itu sih kalau dari aku. Berarti 3 pondasi utama tadi, skill, experience, sama relasi. Catat guys, ini catat ya. Catat nih, ini bisa pengalaman yang sangat penting gitu. Karena ini nggak terulang kembali gitu. Kesempatan yang bagus nggak datang 2 kali guys. Tapi karena Kak Vanda datang ke sini, akhirnya kita mendapatkan pengalaman yang bagus. Nah, kan tadi kan Kakak udah ngejelasin ya tentang networking itu sendiri, kemudian bedanya networking saat kita kuliah, kemudian saat kita internship. Menurut Kakak ada nggak sih benefit yang Kakak rasain gitu selama Kakak magang di MSIB gitu? Oke,
benefit dari relasi itu sendiri. Benefit relasi ya. Kalau benefit relasi sebenarnya banyak banget ya. Aku jadi banyak temen gitu. Kalau misalkan kita bahas soal teman ya. Dan itu aku juga berguna banget. Misalkan teman-teman nih, aku kayak lagi ada penelitian skripsi ini, aku butuh responden. Aku bisa memanfaatkan teman-teman aku juga yang dari luar kampus UB gitu ya. Karena kan kalau di MSIB kita pasti banyak ketemu dengan teman-teman di kampus lain gitu. Nah, misalkan aku ada banyak temen nih, jadinya ada teman-teman di UGM, ada teman-teman di UI, ada teman-teman di mana lagi ya, banyak ya. Pokoknya itu deh, kita bisa dapat relasi dari banyak kampus. Kalau dari aku mungkin itu sih. Oke Kak, berarti emang kita tuh harus memperbanyak relasi di UNIF, kemudian dengan orang-orang di luar UNIF juga Kak ya. Karena kita nggak bisa mandang satu UNIF aja gitu kan. Betul. Dan jalannya ya lewat MSIB tadi gitu. Kalau misalkan apa ya, konteksnya kita bahas MSIB ya. Itu sih kalau dari aku relasi. Nah itu guys, jadi nggak kerasa banget Kak ya. Udah lama ya relasi? Iya, nggak kerasa banget nih, ternyata udah di penghujung aja gitu. Okay. Nah ini, jadi itu teman-teman JPIPS sekalian, buat tips and trick gimana sih cara kita bikin CV lah, cara kita biar lolos, yang sangat insightful pokoknya materinya dari Kak Fanda sekali hari ini gitu. Dan tapi nih, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, alangkah baiknya gitu kan, Kak Fanda memberikan sepatah dua patah kata gitu. Mungkin ada teman-teman di sini mau bikin jedak-jeduk gitu ya buat kata-kata motivasi nih. Langsung aja dibuka bukunya, dicatat lagi tadi selain juga koordinasi utama, ini dicatat nih kata-kata Kak Fanda nih, closing statement lah bahasanya. Mungkin bisa iya buat motivasi hidup kalian para JPIP. Ini motivasi hidup sendirinya juga lagi cari motivasi. Oke. Jadi kalau misalkan dari aku ya teman-teman, selama kita kuliah ya menurut aku ya, karena sebenarnya kalian jadi mahasiswa tuh itu ada sebuah privilege gitu yang kalian tuh harus bisa manfaatkan itu dengan baik gitu. Dan memang menurut aku dengan kalian itu harus memanfaatkan privilege itu dengan mencoba banyak hal gitu. Nah kalau dari aku sendiri, aku tuh ada rumus gitu untuk menetapkan sejauh aku untuk berproses di sini berapa lama sih, seperti itu. Jadi kalau misalkan aku sendiri, closing statement dari aku, coba semuanya satu-satu dan beri rentang waktu gitu. Beri rentang waktu agar kalian tuh nggak terlalu lama di situ dan jatuhnya kan akan mengulang pengalaman yang sama gitu. Nah kalau dari aku sendiri, memang aku dari semester 1 sampai semester 5 aku menetapkan adalah untuk dalam jangka 5 semester ini aku menetapkan waktuku untuk berproses di organisasi. Setelahnya aku akan mencari pengalaman lain. Karena kalau misalkan aku tetap menetap di organisasi terus, aku akan dapat pengalaman yang itu aja gitu. Dinamikanya itu aja. Makanya aku mencoba untuk MSIB, dan itu teman-teman juga mungkin secuil tips and trick yang bisa teman-teman terapin juga gitu ya. Karena itu tadi sih, kalian harus punya rentang waktu kalian berapa lama sih mau berproses di sini gitu. Pun aku juga MSIB menurut aku, aku satu batch sudah cukup, mungkin aku akan mencari pengalaman intensif di tempat lain seperti itu. Dan karena kalau aku analoginya gini ya, kalau misalkan kalian SD nih 6 tahun, nggak mungkin kan kalian bakal tetap SD terus gitu kan. Nah itu sama juga dengan kalian berproses di dalam kampus gitu. Kalian juga harus bisa memetakan kira-kira aku berapa lama mau proses di sini. Pun aku juga gitu kan, seperti yang aku ucapkan tadi ya, pengalamannya mungkin semester 1 sampai semester 5 aku pengen organisasi, semester 6 aku pengen internship, semester 7 aku fokus skripsi, mungkin semester 8 nanti ada gebrakan baru lagi, nggak tahu kan ya. Semester 8 mungkin itu sih dari aku. Berarti kakak kayak suka bikin to-do list gitu kayak? Iya benar, itu penting banget teman-teman. Penting banget ya? Benar, aku di awal kuliah juga memang bikin to-do list seperti itu, kayak aku semester 1 pengen ikut kepanitiaan, semester berapa pengen ikut organisasi, masuk BEM dan sebagainya. Itu sih penting. Itu. Jadi itu teman-teman JPIPS sekalian, gimana sih caranya bikin CV, gimana caranya interview, gimana caranya menata diri sendiri, kemudian mencari relasi, koneksi. Tetap ingat 3 pilar utama tidak banyak Kak? Ada skill, experience, sama relation. Nah itu teman-teman JPIPS jangan lupa untuk dicatat. Nah nggak kerasa banget ya JPIPS, akhirnya kita udah di penghujung acara nih. Semoga tadi apapun yang telah Kak Fanda sampaikan dapat diamalkan oleh kita dan dapat berguna bagi Kak Fanda, aku dan juga kamu teman-teman JPIPS yang nonton video podcast pada hari ini gitu. Aku Dava mewakili panitia Jingga Talks mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Kak Fanda yang udah jauh-jauh nih dari pusat nih. Jauh-jauh dari pusat datang cuma
buat BEM PSDM yang gitu tuh sedih banget gitu. Pokoknya pertemanan kita jangan sampai putus kayak. Oke, aku juga Karena- masih banyak ya. iya. Teman-teman. Gitu karena sedih banget pokoknya nggak bisa pisah dari Kavanda. Pokoknya buat teman-teman JPIP sekalian, cari Kavanda di gedung AI biasanya. Pokoknya lihat Kavanda kalau lagi free boleh tuh dan Nusan. Pokoknya terima kasih kepada Kavanda yang telah berkenan hadir pada episode Jingga Sites kali ini. Semoga Kavanda sukses terus ke depannya dalam berkarir gitu. Oke, ya amin deh. Pokoknya buat kita semua gitu ya. Pokoknya intinya thank you for your attention and see you guys in the next episodes. Bye bye.